Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Musa li fatahu. Kita lanjutkan belajar kita surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 62. Dan ketika Nabi Musa berkata kepada pemudanya, kepada muridnya, dikisahkan bahwa muridnya ini adalah Yusha. Sehingga ini adalah perjalanan antara Nabi Musa dan Yusha. Ketika Nabi Musa berkata kepada Yusha, pada teman dalam perjalanannya, La abroh, aku tidak akan berhenti hatta ablugha majma'al bahrain, sehingga sampai kepada tempat bertemu dua lautan. Dua lautan ini menurut para ulama ahli tafsir adalah Laut Romawi dan Laut Persia. Tepatnya di sekitar Maroko. Allahu a'lam tepat yang paling tepat di mana. Tetapi yang jelas bahwa ini adalah cuplikan kisah Nabi Musa akan bertemu dengan Nabi Khidir. Imam Bukhari meriwayatkan, tertulis dalam tafsir Ibnu Katsir, hadis ini sahih, bahwa dalam sebuah pertemuan dengan para pembesar Bani Israel, ada seorang yang bertanya, adakah orang yang lebih berilmu dari Nabi Musa? Maka Nabi Musa menjawab, tidak ada. Kemudian Allah menyampaikan bahwa ada yang lebih berilmu daripada Nabi Musa, yaitu Nabi Khidir. Maka Nabi Musa ingin bertemu dengan Nabi Khidir. Dia akan mencarinya, dia akan berguru kepadanya, dia penasaran. Memang ada orang yang lebih baik dari ilmunya daripada dia. Itulah salah satu mental pembelajar. Mental di mana dia selalu ingin belajar. Dan dalam dunia kemajuan saat ini, apalagi sudah di zaman AI atau Artificial Intelligence, di mana manusia ditantang untuk selalu belajar. Karena kalau dia tidak belajar, tidak upgrade yourself, tidak mengupgrade ilmu, boleh jadi tidak mengupgrade skill, kemampuan, boleh jadi manusia akan kalah dengan robot, boleh jadi manusia akan kalah dengan AI. Oleh karena itu pentingnya yang namanya upgrade kemampuan, upgrade skill, meningkatkan kemampuan. Maka inilah fungsinya belajar. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi Musa. Dia akan mengejar orang yang memang lebih berilmu dari dia menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Khidir. Atau aku akan berjalan selama bertahun-tahun. Jadi hukuba itu ada yang menyebutkan 1 tahun, ada yang menyebutkan bertahun-tahun, tanpa disebutkan jumlahnya. Ada yang menyebutkan 80 tahun. Tapi yang jelas di sini digambarkan bagaimana semangat mencari ilmu Nabi Musa. Dia begitu semangat. Dia akan mencari terus di mana letaknya Nabi Khidir itu. Apa yang menjadi kehebatan dia. Ini salah satu mental upgrade, mental pembelajar atau pembelajar sepanjang hayat. Inilah semangat dalam Islam sebenarnya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari mulai buayan seorang ibu, dari eyongan sampai ke liang lahat. Artinya belajar itu harus sampai kepada kematian. Tidak ada ujungnya. Dan salah satu alasan kenapa tidak ada kemajuan kepada seseorang adalah ar-ra'ahu stagna, merasa dirinya cukup sehingga tidak mau belajar. Itu dalam surat Al-Alaq disebutkan. Kala innal insana la yatgha ar-ra'ahu stagna. Manusia itu kadang melampaui batas karena dia merasa dirinya cukup sehingga tidak ikro, tidak belajar. Maka kunci keberhasilan itu adalah upgrade, belajar terus. Inilah yang digambarkan salah satu pelajaran dari cuplikan kisah Nabi Musa ini. Falamma balagha majma'a bainihima, ketika mereka sampai kepada sebuah tempat di antara dua lautan itu, menurut sebuah riwayat di situ di sebuah mata air atau Ainul Hayat, karena kelelahan mereka istirahat kemudian tertidur. Dan dalam hadis riwayat Bukhari disampaikan bahwa Rasulullah menyampaikan tentang kisah Nabi Musa ini, bahwa Allah memberikan petunjuk, kalau kamu ingin bertemu dengan Nabi Khidir, bawalah ikan, dan di mana ikanmu hilang, disitulah kamu akan bertemu dengan Nabi Khidir. Nah, ketika mereka istirahat, maka nasiyahu tahuma, mereka lupa terhadap ikannya itu. Jadi si ikan ketika sedang istirahat, dia lompat dari tempatnya, kemudian dia masuk ke laut, fattahoda sabilahu fil bahri saroba, maka dia menjadikan jalannya dengan melompat ke lautan. Jadi ikan itu lompat ke laut dan dia membut jalan sendiri, begitu, saroba. Yang menyebutkan seperti terowongan jalannya itu. Dan Nabi Musa dan juga temannya, itu Yusha itu, atau muridnya, itu dia tidak sadar kalau ikannya itu lompat. Belum sadar itu, bahwa dia menganggap ikannya masih ada di tempatnya. Jadi ada yang menyebutkan bahwa ikannya itu adalah ikan asin, artinya sudah mati ya. Tetapi kemudian ketika lompat, dia menjadi hidup kembali. Falamma jawaja, maka pada waktu dia sudah melewati tempat itu, artinya
Nabi Musa dan Yusa itu bangun, kemudian dia berangkat lagi dari tempat tersebut, atau ainul hayat, mata air kehidupan itu. Qalam lifatahu atina goda'ana. Nabi Musa berkata kepada muridnya, coba kesinikan makanan harapan pagi kita. Jadi goda'ana itu goda pagi, goda'ana berarti sarapan pagi kita, sarapan pagi mereka. Nabi Musa meminta kepada muridnya itu, tolong, termasuk mungkin kan ikan asin itu yang menjadi salah satu bahan untuk mereka makan. Laqad laqina fis safarina hada nasaba. Kita sudah bertemu di perjalanan ini dengan kelelahan. Kata Nabi Musa, aduh udah capek kita berhenti dulu, kita makan dulu lah, kita sarapan dulu. Mana makanan kita? Nah, ini 3 ayat ini baru sampai di situ kisahnya. Kisah selanjutnya kita akan coba lihat dalam ayat berikutnya, yaitu surat Al-Kahfi ayat 64. Kira-kira menurut teman-teman apa pelajaran dari episode ini? Barangkali ada yang bisa menyampaikan. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.